Halo guys, welcome back to Koko Sumsu. Jadi di video kali ini Koko bakal ngejelasin sama kalian tentang salah satu roh api tingkat tinggi. Sejak zaman dahulu guys, yang namanya ilmu-ilmu sihir seperti santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Nah, ilmu yang tak kasat mata ini biasanya digunakan untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh. Medianya pun berbagai macam, seperti foto, dupa, paku, boneka, rambut, kuku, dan barang-barang lainnya. Nah, banyak sekali santet ini jenis ragamnya. Salah satu yang paling dikenal di masyarakat umum itu adalah Banaspati. Makhluk yang digambarkan seperti bola api ini yang dipercaya sebagai ilmu santet sering muncul pada film-film horor di Indonesia yang biasanya diperankan oleh Susana sebagai pemeran utamanya. Siapa yang tak kenal dengan Banaspati? Sosok bola api yang sering melesat pada kegelapan malam mencari mangsa yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Ya, Banaspati adalah sebutan bagi roh jahat atau hantu dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang menyerupai api, dengan elemen utama api juga. Nah, bentuk dari Banaspati ini sendiri terdiri dari berbagai macam versi. Nah, Banaspati ini bisa menyerupai seperti bola api, dia juga bisa menjadi manusia yang terbakar, dan juga ada yang mengatakan bahwa Banaspati ini bisa berubah menjadi seperti tengkorak yang terbakar yang mirip film Ghost Rider itu guys. Nah, lalu ada juga yang bilang bahwa Banaspati ini bisa berubah menjadi api dengan angin yang berpusar. Nah, konon katanya Banaspati ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain ini terbang dengan ketinggian yang rendah. Nah, terkadang Banaspati ini terlihat melintasi rumah-rumah warga, khususnya rumah-rumah warga yang berada di daerah Jawa atau Kalimantan di Indonesia. Guys, kalau kalian mau tahu sebenarnya Banaspati ini terdiri dari 3 jenis. Banaspati yang pertama ini merupakan Banaspati Geni. Banaspati Geni ini bersenyawa dengan udara. Sumber kekuatan utamanya itu adalah dari udara. Nah, lalu sumber kekuatan lainnya itu dari rasa takut seseorang. Semakin besar rasa takut dari seseorang tersebut, maka kekuatan dari Banaspati Geni ini akan semakin kuat dan membara. Nah, Banaspati yang kedua itu adalah Banaspati Tanah Liat. Banaspati Tanah Liat ini sering bersembunyi di hutan. Dia ini suka sekali untuk menghisap darah dari korbannya sampai habis. Nah, Banaspati ini menyerang orang-orang yang tidak menapak di tanah. Nah, guys, menurut Koko, cara untuk mengatasi Banaspati kali ini, kalian dengan cara tidak menggunakan alas kaki dan langsung menapakkan kaki kalian ke tanah. Banaspati yang ketiga ini adalah Banaspati Banyu atau Banaspati Air. Banaspati Banyu ini membuat orang seolah-olah tenggelam. Padahal sebelum orang tersebut tenggelam itu, Banaspati ini menghisap darahnya terlebih dahulu sampai habis. Lalu pada seorang ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berenang, lalu akan ditinggalkan oleh Banaspati ini, jadi seolah-olah kelihatan kalau orang ini tenggelam. Banaspati masih menjadi sosok atau entitas yang tak lekang dimakan oleh waktu. Nah, meskipun di zaman era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, yang dilakukannya semua serba digital, namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada zaman saat ini, seperti membunuh orang dari jarak jauh dengan mudah, yaitu seperti yang dilakukan oleh Banaspati ini. Ternyata guys, selain di Indonesia, di negara lain juga terjadi fenomena-fenomena seperti ini, yang biasanya dinamai corpse candle, jack-o'-lantern, dan will-o'-the-wisps. Nah, di Amerika Latin sendiri, jika melihat cahaya putih di atas langit, nah, sebaiknya menjauh dari cahaya tersebut jika kita ingin terhindar dari kesialan, kemalangan, dan kesakitan. Di India sendiri, jika kita melihat cahaya aneh seperti lentera di langit, nah itu dipercaya dapat menghilangkan kesadaran. Zaman dahulu, banyak sekali nelayan meninggal pada saat melaut jika melihat cahaya ini yang ada di langit. Berikut guys, sedikit ilustrasi dari Banaspati ini. Banaspati seolah menjadi media bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencelakakan orang lain. Sekali sontak, lalu Banaspati ini akan menembus dinding dan langsung menyerang targetnya. Sebenarnya di dunia spiritual sendiri, Banaspati ini masih dipertanyakan dan membingungkan orang-orang. Dan Banaspati ini sebenarnya hantu, jin, atau ilmu hitam yang dipercaya sebagai santet yang dapat menyerang orang dalam seketika saja. Nah, namun menurut banyak pakar, sebenarnya Banaspati ini ada ilmu santet tingkat tinggi yang konon katanya jika dia menyerang targetnya itu akan langsung tewas seketika. Nah, konon katanya jika ingin menggagalkan dari santet Banaspati ini sangat sulit.
Korban atau target yang akan diserang harus menguasai Banaspati juga jika ingin terhindar dari santet Banaspati ini. Telur ayam kampung yang pertama kali keluar dari induknya dipercaya sebagai media yang paling ampuh untuk menciptakan santet Banaspati ini. Konon katanya, jika telur ini dibakar di atas bara api dengan ritual tertentu lalu dibacain mantra terhadap orang target yang dituju tersebut, lalu pada saat telur ini dibakar di atas bara api tersebut, dia akan meletus dan mengeluarkan bara api. Lalu bara api ini secara otomatis akan keluar dari telur ini dan menyerang target yang akan diserang. Kembali ke masalah polling yang tadi guys, sebenarnya Banaspati ini masih rancu masuk ke dalam golongan apa. Ada yang bilang bahwa Banaspati ini sebenarnya kunang-kunang pembawa arwah penasaran dari manusia. Ada juga yang bilang bahwa Banaspati ini adalah kuku-kuku dari orang yang sudah mati. Nah, Banaspati ini sering tinggal di pohon-pohon tinggi di daerah perkuburan dan hutan. Nah, Banaspati ini dipercaya bahwa hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan sangat sulit untuk dimiliki. Konon katanya, jika ingin menguasai Banaspati ini, harus melakukan 9 tingkatan dari ilmu ritual yang sangat sulit. Jadi, sebenarnya ilmu Banaspati ini sangat sulit untuk didapatkan. Selain dengan cara 9 tingkatan tadi, konon katanya bahwa ilmu Banaspati ini juga dapat diturunkan dengan silsilah yang jelas. Nah, biasanya orang-orang yang menguasai Banaspati ini orang yang tertutup dan tidak terbuka dengan orang lain. Pasti dari kalian guys banyak bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk menghindari santet Banaspati ini? Nah, dikatakan bahwa santet Banaspati ini tidak dapat ditangkis dengan doa-doa spiritual biasa. Bahkan katanya, jimat sakti penolak balak pun dengan mudah dapat ditangkis oleh keganasan dari santet Raja Banaspati ini. Nah, adapun orang-orang yang beranggapan bahwa santet Banaspati ini yang menyala seperti api dapat dikalahkan dengan mudah menggunakan air. Namun sebenarnya Banaspati ini bukanlah api biasa, sehingga jika kita ingin mematikannya dengan air itu agak cukup sulit atau tidak bisa. Nah, konon katanya jika kita ingin terhindar dari santet Banaspati ini, kita bisa menggunakan kapur siri. Nah, kapur siri ini terbuat dari batu kapur gamping yang direndam dalam air selama kurang lebih seminggu. Nah, sedangkan bagaimana jika kita bertemu dengan Banaspati ini secara tiba-tiba? Nah, jika kalian bertemu dengan Banaspati ini, seperti yang sudah Koko jelasin tadi, kalian lepasin alas kaki kalian dan langsung menapak ke tanah, serta kalian bisa menahan napas kalian, atau lebih baik lagi kalau kalian menceburkan diri kalian ke dalam air. Jadi guys, pesan Koko di video kali ini, jika kalian memiliki masalah dengan orang lain, sebaiknya kalian bicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu dengan orang tersebut. Mungkin saja orang tersebut tidak sadar jika dia telah berbuat salah kepada kita. Nah, mungkin saja orang tersebut juga sudah menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada kita. Nah, sekianlah guys video dari Koko kali ini. Jadi guys, gimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta kalau kalian penasaran dengan hantu-hantu lainnya yang ingin Koko bahas di video berikutnya, kalian boleh juga tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Nah, serta kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Nah, serta kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah. Dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Coco.